Saya tanya kamu sekali lagi. Dulu, kenapa menyembunyikan bahwa dia hamil? Fuzong, saya benar-benar tidak tahu. Fuzong, jika begitu, maka kamu tidak perlu lagi naik ke meja operasi. Fuzong, ampun. Fuzong. Itu adalah Nyonya. Nyonya yang menyuruh saya melakukan ini. Fuzong, itu Nyonya sendiri. Sudah selesai. Fuzong, tampaknya seperti yang Anda duga. Nyonya sepertinya sudah tahu lebih awal tentang kehamilan Nona Lin. Dia selalu ketat terhadapmu. Seharusnya tidak akan membiarkan Nona Lin melahirkan anak itu. Bahkan saya tidak tahu tentang kehamilannya. Bagaimana ibuku bisa mendapat informasi yang begitu cepat? Ini, di balik ini pasti ada tindakan orang lain. Baiklah. Tunggu. Periksa hubungan antara Wei Mi dan Lin Chuxia. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Ya, Buka. Untuk seorang wanita, apakah itu sepadan? Hanya, wanita ini tidak mungkin telah meracunimu, kan? Kamu sialan mau minum atau enggak? Kalau tidak minum, pergi minum. Carikan saya seorang wanita. Saya tidak salah dengar, kan? Tugas saya telah abstain selama lebih dari 20 tahun. Hari ini tiba-tiba mau coba makan daging. Jangan berbicara kosong. Cepat carikan saya seorang wanita. Tidak masalah. Urusan wanita. Itu kan perkara sekejap saja. Kamu akan puas. Keempat. Layanilah wakil direktur dengan baik. Keuntunganmu tidak akan kurang. jangan khawatir, Lu Shao. Pak Fu, saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya tidak terlalu akrab dengan Hai Keng. Nona Song, lebih baik di masa depan jangan melalui ibu saya. Berkenalan di antara kita adalah tidak mungkin. Apakah Tuan Gu selalu berbicara begitu langsung? Kalau tidak sepaham, bicara sepatah kata pun sudah terlalu banyak. Saya berharap Nona Su mengerti. Pak Gu, kali ini saya datang. Saya datang bukan semata-mata untuk mengikuti acara perjodohan dengan Anda. Anda seharusnya mengenal orang ini. Bagaimana Anda bisa memiliki foto seperti itu? Apa yang Anda ketahui? Pak Gu, saya benar-benar tidak tahan melihat Anda tertipu. Wanita ini bersama pria ini adalah sekutu. Target mereka adalah Anda. Saya juga menemukan mereka memiliki banyak transaksi keuangan. Bagaimana menurutmu di antara mereka? Apakah ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan? Rencana. Tunggu Pangeran Fu kembali. Saya pasti akan bertanya dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi selama bertahun-tahun ini. Apakah dia benar-benar adalah kakak ayangku? Pangeran Fu, siapa orang ini? Kenapa kamu masih di sini? Apa? Ayan? Apakah tidak terlalu nyaman ya? Bagaimana kalau saya pergi menginap di hotel? Tidak ada yang tidak nyaman. Orang yang seharusnya pergi bukan kamu. Silakan kamu pergi. Pengujian. Mungkin, kakak Ayang mungkin sudah lama melupakan saya. Bahkan jika kami saling mengenal, lalu apa? Di antara kita, masih ada dendam yang dalam. Halo, kenalin kondisi ayahmu memburuk. Cepatlah datang ke rumah sakit. Apa? Saya akan segera datang. Dokter, bagaimana kondisi ayah saya? Kondisi pasien untuk sementara ini. Saat ini sudah stabil, tetapi apa? Pasien mengalami gagal ginjal. Perlu dilakukan operasi transplantasi ginjal agar bisa mempertahankan hidup. Biaya perawatan selanjutnya kira-kira membutuhkan 5 juta. Silakan keluarga segera datang. 500 juta. Di meja ada undangan. Di tempat kamu pergi akan ada banyak anak orang kaya. Kamu hanya perlu melayani mereka dengan baik. Jangan sebut biaya medis ayahmu. Berapapun uang yang kamu butuhkan, ada. Namun apakah bisa didapatkan? Itu tergantung pada kemampuanmu.
Jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan uang untuk menyelamatkanmu. Fuge berubaya. Hari ini ulang tahun. Bahkan membawa seorang gadis. Halo semuanya. Halo tamu, ini adalah minuman yang kalian pesan. Oh, bukankah ini Nona Xia? Oh tidak. Sekarang harus memanggil Nona Lin. Kenapa terpaku? Hari ini adalah ulang tahun Fuge. Di pabrik ini semua adalah kenalan. Nona Lin, jangan sungkan. Mari kita bermain bersama. Nona Lin tidak menuangkan saya segelas minuman. Baik. Tuang minuman buat gue, bangsa. Gak bisa tuang minum ya? Maaf. Ingin minta maaf ya? Oke, habiskan botol ini untuk saya. Hari ini hal ini dianggap sudah berlalu. Lu Shao, kamu tahu, saya adalah wanita hamil, tidak bisa minum alkohol. Hampir lupa dengan ini. Sejujurnya, saya sudah pernah bermain dengan semua jenis wanita. Hanya belum pernah bermain dengan wanita hamil. Jangan bercanda. Tidak tahu. Seperti apa rasanya perempuan milik orang kaya. Kamu sebagai wanita hamil berpakaian seperti ini ke sini. Apakah kamu masih punya rasa malu? Wakil Direktur, bukannya kamu baru kenal saya hari ini? Kamu tahu, asalkan beri saya uang, saya bersedia melakukan pekerjaan apa saja. Lagi-lagi demi uang. Baiklah, aku akan mengabulkannya untukmu. Saya perkenalkan kepada semuanya yang sebelumnya menemani kita bermain roulette besar. Nona Lin, dia sangat membutuhkan uang sekarang. Membutuhkan banyak uang. Asalkan beri dia uang, dia bersedia melakukan apa saja. Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Bukankah kamu ingin uang? Saya sedang membantu kamu. Nona Lin benar-benar bersedia melakukan apa saja. Terserah Lu Shao ingin bermain bagaimana. Tidak bisa minum alkohol. Kalau begitu, belajar merangkak seperti anjing. Coba tunjukkan kepada saya. Ayang, ini nggak benar seperti ini. Dia mencari masalah sendiri. Dia pasti bukan kakak Ayang. Kakak Ayangku tidak akan berbuat demikian padaku. Saya mau 5 juta. Nona Lin memang benar-benar berharga 5 juta. Namun, bisa melihat dulu sosialita terkemuka di Jiangcheng. Belajar merangkak seperti anjing, 5 juta sudah terbayar, kesepakatan tercapai. Anjing baik, bawakan kembali padaku. Bawakan anggur kembali padaku. Hari ini aku buka semua botol minumanmu. Uang ini juga milikmu. Tidak cukup. Aku bisa tambah lagi. Anjing yang baik, sungguh baik. Kartu ini berisi 5 juta. Sekarang milikmu. Hei cantik, belajarlah merangkak seperti anjing untukku lagi. Aku juga bisa memberimu uang. Cukup. Lin Chuxia, hari ini kamu benar-benar membuatku terkejut. Demi uang, kamu rela mengorbankan harga dirimu. Begitu. Terima kasih atas pujianmu, Fu Shao. Asalkan ayahku bisa hidup dengan baik, sedikit harga diri ini tidak berarti apa-apa. Ayang, apa hubunganmu dengannya? Tidak apa-apa. Hanya seorang wanita yang licik. Sudahlah. Tidak usah peduli. Bersenang-senanglah. Lanjutkan bermain. Katakan, siapa yang akan diundang oleh wakil presiden untuk menari pertama? Tentu saja mengundang kakak ipar. Kalau tidak,
Apakah ingin mengundang nona yang merangkak seperti anjing itu? Lu Shao, apa yang kamu katakan? Tidak peduli siapa yang dipilih oleh wakil presiden. Tarian pertama di pesta ini, pastilah wakil presiden, wanita yang paling penting di hatinya. Nona Lin, bolehkah aku mengundangmu untuk menari? Kamu. Baiklah. Apa yang ingin kamu lakukan? Nanti, Wang Yan pasti akan merebutmu dariku dan kamu. Bawa dia ke tengah pesta dansa. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah ayahmu masih terbaring di ranjang rumah sakit sekarang. Apa yang dilakukan pangeran? Dia adalah target barumu. Lin Chuxia, aku sudah memperingatkanmu. Jauhi laki-laki yang akan pergi. Kamu tidak berhak memintaku melakukan ini sekarang. Jangan lupa, di dalam perutmu masih mengandung milikku. Sebelum dia lahir, sebaiknya kamu menjaga sikap. Jadi kamu ingin agar Nona Song menjadi ibu dari anak itu? Kamu cemburu. Nona Song, mari kita bertransaksi. Transaksi apa? Fu Wang Yan, Pangeran Fu juga tunduk di bawah Roku. Kamu tidak ada yang bisa dibantu. baiklah, aku akan menunggu kamu datang mencariku. Lakukan sesuai rencana. Chuxia. 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 Siapa anggota keluarga? Saya dokter. Bagaimana kondisinya? Ibu hamilnya sudah baik-baik saja, namun tubuhnya terlalu lemah. Kedepannya harus bed rest untuk menjaga kehamilan. Tidak boleh terkena rangsangan lagi. Baik, terima kasih dokter. Aku bekerja sama denganmu. Ma, kenapa kamu datang? Aku penasaran wanita seperti apa. Bisa membuat putraku bingung. Juga hanya begitu saja. Bibi, aku akan menuangkan air untuk kalian dulu. Zizi adalah menantu yang aku pilih berkali-kali. Dia paling cocok untukmu. Cepat berpisah dengan yang bernama Lin. Ma, keluarga Lin dan keluarga Fu. Sebenarnya apa yang terjadi waktu itu? Hanya masalah bisnis di pasar. Menang jadi raja, kalah jadi perampok. Keluarga Lin dalam semalam jatuh miskin dan keluarganya meninggal. Hanya menyisakan satu, orang yang koma dan terbaring di tempat tidur. Jiabao. Sepertinya tidak sesederhana perang bisnis. Kenapa? Kamu ragu? Putra tidak berani. Setelah keluarga Lin bangkrut, ayah dan ibunya tidak tahan hidup miskin. Menyerahkan putrinya dan langsung menabrakkan diri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Demi wanita ini, kamu sudah berapa hari tidak ke perusahaan. Menurutku dia tidak ada masalah besar. Hari ini kamu harus ke perusahaan. Iya. Nona Lin, mengapa kamu datang ke sini? Nona Lin, aku sudah banyak membantu kamu. Berbalik tidak berperasaan. Sudah selesai digunakan langsung dibuang. Aku sudah bilang padamu, Fu Wang Yan, tidak ada hubungannya dengan kematian keluargaku. Baik-baik. Kali ini aku datang, menemukan sedikit petunjuk. Siap untuk berbagi dengan Nona Lin. Ini bukan ayah dan ibuku. Foto saat muda. 3 orang melihat ayah dan ibumu. Ada satu lagi. Mau tahu siapa? Apa ini? Ibunya Tuan Fu? Pintar. Setelah ayahmu berpisah dengannya, dia langsung menikah dengan Tuan Fu. Presiden secara terbuka dan diam-diam. Tidak sedikit membuat masalah untuk keluarga Lin. Dia adalah penyebab kebangkrutan keluarga Lin. Tapi masalah kecelakaan ayah dan ibumu sudah terlalu lama. Banyak hal yang tidak jelas. Namun, jika kamu mau pergi ke keluarga Fu untuk memeriksa, pasti akan ada hasilnya. Aku akan terus menyelidiki masalah ini. Ya,
Baik, tapi kamu tidak boleh ikut denganku. Kalau tidak, aku akan membongkar semua yang telah kamu lakukan. Mengungkapkan semuanya. Baik-baik. Hei, lantai 5. Orang yang sudah jadi vegetatif dan terbaring selama bertahun-tahun itu tiba-tiba meninggal. Melihat hasil diagnosis, seharusnya meninggal karena sesak napas. Semua orang berpikir itu bunuh diri. Benarkah? Menakutkan sekali. Jangan bicara sembarangan. Apa aku masih bisa menipumu? Siapa nama vegetatif itu? Sepertinya bernama Lin. Aduh, kamu harus bed rest untuk menjaga kehamilan. Tidak boleh sembarangan keluar. Bagaimana bisa begini? Ayah, kenapa kamu meninggalkan kakek? Ayah, Hasil diagnosis menunjukkan kematian karena sesak napas. Sekarang diduga pembunuhan. apakah benar-benar dilakukan oleh Tuan Fu? Chuxia. Aku dengar ayahmu mengalami masalah. Aku sangat khawatir. Apakah kematian ayahku ada hubungannya denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Kancing ini, aku mengambilnya dari tangan ayahku. Kamu berani bilang berbeda dengan milikmu? Kamu berani bilang ini bukan kancing milikmu? Maaf, kaki terkilir. Sebelumnya aku di koridor. Aku bertemu seorang perawat. Ternyata itu dia. Moyan, hingga saat ini kamu masih menipuku. Benar-benar bukan aku. Chuxia, percayalah padaku. Di dunia ini aku hanya punya satu kerabat. Apakah ini juga bisa mengancam keluarga Fu kalian? Kenapa? Kamu tidak bisa membunuhku juga. Kamu juga membunuhku. Nona, kamu sudah sadar. Maaf, Paman Liu, membuatmu khawatir. Ini karena aku tidak berguna, tidak melindungi Nona dengan baik, membuat Nona menderita begitu banyak. Paman Liu, kenapa aku tidak bisa merasakan gerakan bayi lagi? Nona, kamu akan punya anak lagi di masa depan. Ngapain kamu di sini? Keluar. Chuxia. Enyahlah. Tuan Fu, Nona, kami kehilangan keluarga dan rumah karena keluargamu. Sekarang bahkan anak satu-satunya tidak bisa diselamatkan. Jika kamu punya sedikit hati nurani, jangan muncul lagi. Jaga kesehatanmu sebelum menemuinya. Aku akan memastikan untuk menyelidiki masalah ayahmu. Akan memberikan penjelasan kepadamu. Kenapa bisa seperti ini? Ayah, ibu. Ini tidak benar. Kakek bukan orang yang tidak bermoral. Putri kalian bukanlah orang yang tidak bermoral. Siapa yang begitu tidak bermoral? Saudari Shen Yangqing, apakah kamu menyinggung seseorang? Hal yang tidak senonoh seperti itu. Bagaimana bisa sampai ke makam leluhur? Harusnya para tetua keluarga harusnya melihat perilakumu yang tak terkendali. Kalau anakku sebebas itu, aku mungkin akan marah dan bangkit dari kubur. Apakah kalian tuli atau bisu? Apakah kamu yang melakukannya? Saudari Lin, mana mungkin melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Ada kesalahpahaman. Saudari Lin, aku yang melakukannya. Kalian punya bukti. Nona, jangan. Nona, jangan melakukan hal bodoh. Tidak layak masuk penjara demi orang seperti ini.
pukul dia untukku. Tidak peduli hidup atau mati. Paman Liu, jangan. Paman ke-6, jangan pukul Paman Liu. Berhenti. Paman Liu, Paman Liu. Kenapa kamu, Paman Liu? Paman Liu, bangun, Paman Liu. Seperti kamu, keturunan tanpa ayah atau ibu. Berani merebut pria dariku. Kebanyakan kaya. Kaki Paman Liu patah. Takutnya harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Tapi jangan khawatir, biaya sudah dibayar penuh. Terima kasih. Pada hari ketika ayahmu mengalami insiden, rekaman CCTV di rumah sakit, semuanya sudah dihancurkan. Ini ada masalah bagiku. Maaf, Tuan Hui. Sejak awal kamu selalu membantuku. Tidak pernah meminta imbalan apapun dariku. Aku tidak percaya di dunia ini ada makan siang gratis. Jadi, kenapa tidak ada orang? Tidak ada yang lebih berharap keluarga Fu hancur daripada aku. Sekalian, aku perbaiki satu hal. Aku tidak membantumu. Aku membantu diriku sendiri. Dan juga, musuh dari musuh adalah teman, bukan? Noli, mari kita bekerja sama lagi. Wakil Direktur. Kenapa Wakil Direktur ada di sini? Aku juga ingin bertanya, Lizzie kapan? Hubungannya dengan pacarku bisa sedekat ini. Pacarmu? Bukankah? Aku ingat, pacar Tuan Fu adalah putri kedua keluarga Song. Itu yang benar. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak masalah. Kalau begitu, mari kita bertemu lain kali secara pribadi. Hubungi lewat telepon. Ju Junhao. Tanya Shen Mubai. Berapa sebenarnya yang kamu punya? Lin Chuxue. Aku benar-benar harus mengurungmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kamu siapa? Nona Lin. Aku adalah dokter pribadi yang diundang oleh wakil direktur. Tubuhmu sangat lemah. Pingsan di ruang bawah tanah. Aku sekarang perlu memberikan sedikit glukosa padamu. Hui Min, kenapa kamu ada di sini? Semua sudah diatur. Cepat pergi kemana? Aku mengantarmu. Song Yaonian, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana bisa tahu wanita saya berani sekali di belakangku melarikan diri dengan pria lain? Fu Wangye, lepaskan aku. Kamu menyakitiku. Fu Wangye, di luar saya telah mengundang banyak wartawan. Selama kita tidak bisa keluar dengan aman, keluar dari garasi bawah tanah ini, berita tentang penahanan ilegal keluarga Fu segera akan muncul di berbagai media besar. Ini bukan yang ingin kamu lihat, Fu Zong. Menurutmu aku, Fu Wangyan, takut pada media itu? Ikut aku pulang. Aku bisa menganggap hari ini seolah tidak pernah terjadi. Tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, aku jamin dia tidak akan bertemu denganmu besok. Wei Ning berani mengambil risiko demi aku. Lalu bagaimana dengan Keding yang terkena bahaya? Chu Xia, apakah kamu mau percaya padaku? Apakah kamu punya pilihan lain? Wang Yi Lin Chuxia adalah wanitaku. Anak yang dikandungnya adalah milikku. Apa maksudnya? Hamil lagi? Juga mengandung anaknya? Aku hamil. Aku mengandung anak Niming. Biarkan aku pergi. Lin Chuxia, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Benarkah? Aku katakan sekali lagi, ikut aku pulang. Aku bisa berpura-pura hari ini. Tidak ada yang terjadi. Wakil ketua suka sekali merawat anak orang lain. Atau apakah kamu memiliki kebiasaan yang unik? Menikahi wanita memang aneh. Bajingan. Uangnya, wanita ini milikku. Anak yang dikandungnya juga milikku. Kamu yang tidak penting. Sekarang aku akan membawa wanitaku pergi. Fu Zong, apakah ada yang ingin dikatakan? Berani pergi bersamanya. Fu Zong, kamu memang ditakdirkan untuk. Hari di mana kamu kehilangan orang yang kau cintai, akhirnya tiba juga. Kamu tidak membenciku. Kamu tidak ingin membalaskan dendam ayahmu. Kalau kamu pergi, kamu tidak akan bisa membalas dendam. Aku membencimu. Bahkan setiap detik bersamamu, aku merasa muak. Memikirkan untuk terus terjebak bersamamu. Aku lebih memilih untuk melepaskan kebencian. Ini adalah villa saya.
Kamu bisa beristirahat dengan tenang di sini. Yan tidak akan menemukan tempat ini. Kamu, tidak perlu, aku akan melakukannya sendiri. Oh, biar aku bantu kamu. Anggap saja sebagai memenuhi keinginan saya untuk merawatmu. Kamu tidak perlu meragukanku. Tidak perlu berjaga-jaga terhadapku. Tolong percaya padaku. Aku tidak akan menyakiti kamu dan anakmu. Anak, Benar, kamu sudah hamil lebih dari 1 bulan. Dokter bilang sebelumnya sulit bagiku untuk punya anak lagi. Tidak menyangka masih bisa memiliki anak. Ini adalah satu-satunya orang yang kumiliki di dunia ini. Satu-satunya keluarga yang kumiliki. Aku harus melahirkan dia. Aku akan mendukung semua keputusanmu, termasuk melahirkan anak ini. Aku bisa membantumu. Mengapa kamu ingin membantuku? Anggap saja sebagai kompensasi atas semua yang telah aku lakukan padamu, yang menyebabkan semua luka itu. Fuchsia, kamu harus percaya padaku. Segala perlakuanku padamu di masa lalu bukan dari kehendakku sendiri. Aku ingin berbuat baik padamu. Aku mencintaimu. Bagaimana bisa aku menyakitimu? Fuchsia, Cuhya, tolong beri aku kesempatan ini. Aku akan 1000 kali lebih baik padamu. Aku ingin beristirahat lebih awal. Baiklah, aku akan berada di luar pintu. Panggil aku kapan saja jika ada masalah. Ini adalah kamar yang aku siapkan untuk anak itu. Lihatlah, apakah kamu suka? Itu kamu. Kamu adalah orang yang mempekerjakanku. Ya, akulah yang mempekerjakanmu untuk mendekati Fu Wangye. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku sedang membantumu. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Kita punya musuh yang sama. Kita adalah pasangan yang ditakdirkan. Apa kebencianmu? Kenapa kamu harus melawan Fu Wangye? Identitasku. Nanti kamu akan mengetahuinya. Sekarang kamu mau membiarkan aku merawatmu. Dan anak yang ada di dalam perutmu. Mengandalkan diriku sendiri. Tidak bisa dengan aman. Melahirkan anak ini. Tuan Fu tidak akan melepaskanku. Sekarang ikut dengan Wei Ning. Mungkin ini adalah pilihan terbaikku. Baik. Pangeran Fu. Wanita yang paling kamu cintai ada dalam pelukanmu. Segala milikmu akan aku rebut, termasuk anakmu. Aku akan membuatnya menjadi diriku yang kedua. Seseorang yang selamanya tak akan pernah melihat cahaya. Hanya sebuah pesta ulang tahun, kenapa harus repot? Begitu meriah. Dengar-dengar pesta ulang tahun hari ini, Nyonya Fu punya rencana besar. Mungkin terkait dengan pernikahan Tuan Fu. Apakah kamu melihat Ayan? Bagaimana caramu jadi tunangannya? Bibi sudah 5 tahun berlalu. Dia masih tidak mau menyentuhku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Apakah di hatinya masih ada Lin Chuxia, wanita jalang itu? Jangan khawatir, setelah hari ini, aku akan membuatmu jadi tunangannya. Tunangannya yang sebenarnya. Dan sikap. Terima kasih, Bibi. Pergilah cari Ayan dulu. Pesta segera dimulai. Hari ini, kalian adalah pemeran utamanya. Bibi. Ah, kelopak mataku terus berkedut. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Lin Chuxia. Benarkah kamu ingin membawaku menemui keluargamu? Kenapa tiba-tiba begini? Tidak tiba-tiba. Bagaimanapun juga, aku telah menunggu hari ini terlalu lama. Xing, nanti temui nenekmu dengan baik-baik. Bawa dia masuk dulu. Aku akan segera datang. Silakan, Nyonya Fu. Terima kasih kepada semuanya yang telah datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, aku punya pengumuman penting yang ingin disampaikan.
Tongzi, datanglah ke sini. Berdirilah di samping Ayan. Hari ini adalah pesta ulang tahunku dan juga pesta pertunangan anakku. Ibu, aku tidak setuju. Hari ini adalah ulang tahun Mama. Kamu menikah dan berkarier adalah keinginan terbesar Mama. Apakah kamu ingin membuatku malu di depan umum? Jika hal lainnya, aku bisa setuju. Tapi untuk hal ini, aku tidak akan setuju. Ayang, apakah kamu membenciku seperti ini? Apa yang membuatku kalah dari dia? Sudah cukup. Hari ini kamu harus bertunangan. Aku tidak akan mencelakaimu. Kamu adalah satu-satunya anakku. Anak satu-satunya. Bu Lin Fang. Lalu aku siapa? Bu Li Fang, lalu aku siapa? Bukankah datang untuk bertemu Ibu Wei Ming? Jangan-jangan Li Fang itu ibunya Wei Ming? Wei Ming, kenapa dia ada di sini? Dari mana datangnya orang gila ini? Berani merusak pesta pertunangan anakku? Seseorang, usir dia keluar. Orang yang tidak berkepentingan, keluar. Kamu wanita jala, masih berani muncul. Kenapa? Muncul di saat aku paling bahagia. Kenapa kamu tiba-tiba bertingkah seperti orang gila? Aku datang hari ini untuk menemani Wei Ming bertemu ibu kandungnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Li Feng tidak berani mengakui. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti. Akan aku katakan yang bisa kamu mengerti. Wanita ini 20 tahun lalu demi uang meninggalkan anak kandungnya sendiri. Semua orang lihat ini. Secara luar tampak bersinar. Nyatanya meninggalkan suami dan anak. Ia benar-benar busuk. Apa maksudnya? Nyonya Fu ternyata memiliki anak di luar nikah. Benar-benar meninggalkan suami dan anak. Tidak disangka, Nyonya Fu yang tampak begitu suci, ternyata wanita yang begitu jahat. Demi uang. Bukankah ini wanita matre? Mengaku sebagai penari terkenal. Kupikir dia sudah tidur dengan banyak pria. Kamu adalah anakku. Siapa yang bisa membuktikannya? Aku adalah istri orang kaya. Su Mengyan adalah satu-satunya anakku laki-laki. Peristiwa 20 tahun lalu. Lupa. Peristiwa 20 tahun lalu. Lupa. Diamlah. Kamu meninggalkanku demi uang. Kamu pasti kenal Wei Qiang kan? Dia melampiaskan semua kebenciannya padamu. Semua dialihkan padaku. Tanpa bukti. Dia memukulku saat mabuk. Untungnya, dia mati lebih awal. Jadi tidak ada yang mengurusku. Penderitaanku pun tidak diketahui. Kamu lebih tidak tahu. Karena kamu sudah punya anak baru. Oh tidak, ada seseorang yang tahu. Waktu aku masuk ke lembaga pemasyarakatan anak dulu, aku sangat berharap dia bisa datang melihatku sebagai keluarga. Sungguh disayangkan. Yang datang adalah kepala rumah tangga tua dari keluarga kaya. Dia berkata padaku, mulai sekarang jauhi Nyonya Li Fang, keluarganya. Jangan terlalu dekat dengan kehidupannya. Kamu adalah anak haram yang memalukan. Oh iya, hari ini bukan hanya aku yang anak haram di sini. Ada satu lagi. Izinkan aku memperkenalkan kepada kalian. Xiao Yang, datanglah. Dia juga anak haram. Panggil nenek. Apa maksudmu? Kembalikan Xin Yue padaku. Pergi dari sini. Kamu belum tahu kan? Ini adalah cucumu sendiri. Mendapat perlakuan yang sama seperti aku. Sama-sama anak haram. Yang memalukan. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Sing Sing. Itu putramu. Dia adalah anak kandung kami berdua. Pak, King Sing Sing adalah anakku. Berani sekali kamu menipuku. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Tidak jelas kan? 5 tahun lalu, aku bersekongkol dengan orang yang paling kamu sayangi. Menyiapkan jebakan untukmu. Membuatmu bingung dan terkecoh. Membawa pergi anakmu. Membuat anakmu memanggilku ayah selama 5 tahun. Ya. Apa yang dia katakan itu benar, Lin Chuxia. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Baiklah, biar aku langsung beritahu saja padamu. Gadis ini, orang yang paling kamu cintai, adalah orang yang aku sewa, menjadi pion di sampingmu. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu. Dengan sedikit tipu muslihat, aku bisa membuatmu bingung dan terkecoh. Aha, apa yang dia katakan itu benar? Iya, semua itu benar. Sejak awal aku mendekatimu, niatku tidak tulus. Aku ingin membalas dendam untuk keluargaku. Aku punya alasan untuk semua yang kulakukan padamu. Aku tidak memiliki sedikit pun ketulusan. Demi balas dendam, aku membiarkan anakku sendiri memanggil orang lain sebagai ayah selama 5 tahun. Lin Chuxia, apakah kamu tidak punya hati? Apa yang bisa aku lakukan? Karena kalian, keluarga Fu, menyebabkan kehancuran keluargaku. Semua kerabatku telah meninggal. Kamu sendiri yang mengirimku ke neraka, merencanakan sesuatu terhadapmu. Itu hanya sedikit bunga yang aku ambil darimu. Usaha yang tidak sia-sia hingga saat ini.
Aku sangat puas dengan kekacauan ini sekarang. Kamu berusaha keras merancang semua ini. Sebenarnya untuk apa? Tentunya untuk menghancurkan semua yang kalian miliki. Kenapa begitu? Kenapa kalian bisa berkumpul bersama sebagai keluarga? Aku hanyalah anak haram yang tidak diakui. Kamu sudah berusaha keras agar dia bisa bersama. Songzi menikah. Dengan tanganmu sendiri membuat cucu kandungmu sendiri. Menjadikannya seorang anak haram yang memalukan. Apakah ini terasa menyenangkan? Oh, hari ini kita semua sekeluarga besar. Hari yang baik untuk berkumpul sebagai keluarga. Orang luar tidak perlu ada di sini. Tidak mau pergi. Ya, di sekitar hotel. Aku telah menanam bahan peledak. Hanya dengan menekan tombol ini, tempat ini akan rata dengan tanah seketika. Yang tidak ingin mati, enyahlah. Terima kasih. Hanya kita sebagai keluarga yang tersisa. Mari kita minum untuk merayakannya. Lin Chuxia, tuangkan minuman untuk kita semua sebagai keluarga. Jika kebenaran pada masa lalu terungkap lebih awal, apakah hasilnya akan berbeda? Bagaimanapun juga, kita adalah keluarga dengan darah yang sama. Jangan bicara lagi. Hari keluarga berkumpul. Tidak perlu banyak bicara. Benar-benar haha. Mari kita angkat gelas. Untuk merayakannya. Lihatlah, sungguh keluarga yang bahagia dan harmonis. Sayangnya, sebentar lagi kita akan terpisah oleh kematian. Apa maksudmu? Kamu tidak mungkin meracuni minuman ini, kan? Benar. Kamu juga tadi meminumnya. Memang benar dia adalah ibuku. Dia memang pintar. Minumannya mengandung racun. Jika tidak minum penawarnya dalam setengah jam akan mati. Apakah kamu sudah gila? Dia adalah adikmu. Sekarang kamu baru mengakui bahwa dia adalah adik kandungku. Ibu, apakah kamu tidak merasa bahwa melakukan ini adalah sedikit kejam terhadapku? Kejam. Apakah kamu pernah memikirkan aku? Aku akhirnya mendapatkan segala yang aku impikan. Kenapa kamu muncul lagi? Dulu kamu meninggalkanku. Bukankah itu karena uang? Tidak masalah, sekarang aku punya banyak uang. Tak akan pernah habis dan tak akan pernah kekurangan. Kamu hanya perlu ikut aku. Kehidupan nyonya kaya. Anda seperti biasa. Diam. Kamu tidak layak. Baik. Silakan Anda pilih. Penawarnya hanya satu ini. Saya Raja Fu hanya bisa menyelamatkan satu orang. Ingatlah, dari dua anak laki-lakimu, hanya satu yang bisa diselamatkan. Tentu saja, Anda juga boleh meminumnya sendiri. Sulit memilihnya, bukan? Yang satu adalah anak yang Anda besarkan sejak kecil. Anak yang dimanjakan. Yang satu lagi adalah anak yang Anda tinggalkan sejak kecil. Yang selamanya tidak bisa muncul ke permukaan. Masalah anak di luar nikah ini. Bagi Anda ini bukan pilihan yang sulit. Aku tidak pernah berpikir membuatmu menderita seperti ini. Ini semua salahku, Ming Ming. Sudah berapa lama kamu tidak memanggilku seperti itu? Cepat panggil dokter. Bagaimanapun juga Fuyan. Sejujurnya, aku iri padamu. Tapi, aku mengakui, kamu adalah adikku. Ayo pergi, tidak ada bahan peledak di sini. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Untuk apa kamu melakukan semua ini? Selama waktu yang lama sebelumnya, kamu mendominasi ibu. Di sisa waktuku yang sedikit ini, berikan padaku. Jika sekarang pergi mencari dokter, mungkin masih bisa diselamatkan. Ming Ming, ibu tidak akan pergi lagi. Pergilah dengan Chuxia. Maafkan aku. Aku adalah orang yang menyebabkan kematian orang tuamu. Keluargamu bangkrut tahun itu. Itu juga adalah rencana dariku. Ayan tidak tahu apa-apa. Kalian menjalani perjalanan yang sulit. Jaga diri kalian dengan baik ke depannya. Jaga baik-baik bintang. Semua ini adalah takdir dari Tuhan. Sekarang giliran aku. Pergi. Di jalan sebelumnya, ibu tidak dapat menemanimu. Pergi.
di jalan berikutnya. Biarkan ibu menemanimu berjalan bersama. Tahaha. Ming Ming. Hahaha. Kamu masih ingin ibu? Ibu yang tidak kompeten seperti ini? Hahaha. Maafkan aku. Apa yang kamu katakan benar. Itu karena ibu haus akan kekayaan dan kemewahan. Telah meninggalkanmu. Ini semua salah ibu. Haha, tali merah yang kamu berikan padaku. Aku selalu membawanya. Aku sangat patuh. Kamu, bisakah kamu menyanyikan lagu bintang kecil lagi untukku? Haha. Wang Yan, semua harta atas namaku telah sepenuhnya dipindahkan atas namamu. Kakak percaya kamu bisa menangani segalanya dan menjaga Lin Chuxia dengan baik. Terima kasih, Ibu. Kakak, kalian tenang saja. Aku pasti akan menangani perusahaan dan ayah. Hidup dengan baik dengan membawa harapan kalian. Raja Fu, kamu berubah. Apa iya? Menjadi lebih bertanggung jawab. Mari, kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah lagi. Baik,